Impian Lula itu ke gua, pengen ngelihat gua lebih maju lagi. Kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Buat aku itu pukulan paling beracun. Penyebab kematian selebgram Lula Lava sampai kini masih menjadi misteri. Aparat kepolisian terus bekerja melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa berbagai barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap tewasnya perempuan berusia 26 tahun di dalam apartemennya. Tidak hanya memeriksa barang bukti, sejumlah saksi juga turut diperiksa, dan yang menjadi sorotan tentu saja nama sang kekasih, Reza Arab, yang turut diperiksa usai disebut-sebut berada di apartemen saat Lula ditemukan sudah lagi tak bernyawa. Setelah ikut mengantarkan jenazah Lula menuju tempat terakhirnya, kemarin Reza Arab terlihat menziarahi makam sang kekasih untuk pertama kalinya. Kedatangan Reza sontak menarik perhatian publik yang sampai dengan saat ini masih irik bicara mengenai penyebab kematian Lula. Gelap ya? Gak apa-apa ntar di mobil gue tadi investigasi apa? Setiap hari bang? Oh enggak, ini baru pertama kali bang. Dari auto. Tidak hanya keluarga yang ikut larut dalam kesedihan atas kematian Lula, tetapi juga Reza Arab tak dapat membendung kesedihan hatinya. Meski merasakan kesedihan yang luar biasa, media sosial seperti dunia dengan 1000 mata yang kerap melihat dari sisi lain, begitu saat mengomentari sikap Reza atas kematian kekasihnya. Tidak ingin berpolemik, Reza Arab dengan tegas mengungkap rahasia hatinya yang rapuh ditinggal pergi kekasihnya. Bohong kalau saya bilang saya tidak lemah dan hancur, tulis Reza Arab baru-baru ini. Namun dari rantaian cuitannya di media sosial, satu kalimat perpisahan yang dituliskannya masih mengundang tanya. Ya, Reza Arab mendadak pamit dari media sosial. I'm going to take time off from social media in the meantime. My management will take control of all post and work, tulis Reza Arab di akun media sosial pribadinya. Impian Lula itu ke gua, pengen ngelihat gua lebih maju lagi, lebih gila lagi. So buat gua there's no time for sadness, nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Semua plan gua yang Lula juga tahu, almarhumah tahu selama hidup, itu akan gue kerjakan di tahun ini dan tahun berikutnya. Dan yang pasti yang paling dekat, streaming maraton akan tetap jalan. Berarti nggak akan meninggalkan dunia entertain sedikit pun ya bang. Lula pun mengharapkan ada melakukan sesuatu apa itu bang? Menghidupkan mimpi. Beralih dari duka yang dirasakan Reza Arab, aparat kepolisian masih melakukan pengusutan kasus kematian Lula. Selain mengumpulkan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Lab 4, aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedikitnya 10 orang saksi mulai dari ART hingga petugas medis turut diperiksanya. Menanggapi pengusutan yang dilakukan aparat kepolisian, keluarga Lula sampai kini masih belum mengizinkan dilakukan autopsi terhadap jenazah Lula yang sudah disemayamkan. Terkait perkembangan kematian selebgram Lula,
kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan peminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Gimana ya, ini emang udah takdir Allah, mau gimana lagi. Kita sayang sama dia, jadi aku lebih sayang dia. Aku cuma dapat kabar dari pagi, katanya anakku itu kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya, terus tengah jalan dia bilang aku ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Pas sampai Fatmawati, aku masih nunggu lama karena si Om harus ke Polsek Kebayoran Baru lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula, Ediska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang. Baru di situ juga aku udah nggak udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang yang ngalamin aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mataku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayaknya kayak suara ngomong kayak gitu. Pokoknya bener-bener buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku seperti segitu bilang, kalau lu masih ada, lu nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya masih minta bantuan aku. 2 malam sebelum dia tuh ngajak main ke rumahnya, belum nyempetin tuh, penyesalannya itu nggak nyempetin. Kita kan nggak tahu ya, karena nggak tahu, kalau tahu mah pasti datang. Ya, di telepon mama udah histeris tuh, kayak gitu. Yang kemarin aku cerita sih sama Chris, udah nggak nerima lah ya. Jadi pas lagi dapet kabar nggak langsung bertindak gitu. Gila maghrib dulu, terus nggak lama isya dulu, baru tuh itu mulai ke rumah sakitnya. Kabar kematian Lula menjadi pukulan keras bagi keluarganya, tidak terkecuali sang kakak Farah Diba Syafira yang begitu syok saat mendengar adik tercinta telah tiada.
Dan yang membuatnya begitu pilu, Farah tidak dapat hadir di pemakaman lantaran tinggal di luar kota. Dan baru-baru ini Farah tampak menziarahi makam sang adik. Diringi tangis saat menaburkan bunga, adik lelakinya sempat mengabadikannya dan membagikannya di media sosial. Kakak, came to see you Kalu. Sunshine-ku. Lula diketahui memiliki 2 saudara kandung. Kakak perempuan dan adik laki-laki yang sangat dicintainya. Begitu sayangnya Lula sampai mengorbankan pendidikannya demi pendidikan sang adik. Mengingat kembali kebaikan Lula, adik lelakinya sempat mengutarakan kesedihan hatinya lewat unggahannya di media sosial. Cantikku kenapa cepat amat? I thought you were okay. Maafin aku, tulis Syakwil, adik lelaki Lula. Lantas seperti apa sosok Lula di mata keluarga? Buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar jerih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa 1 sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih dia, semua dia kerja keras dia itu semuanya hasil karena itu. Jadi sayang kalau punya rencana lain. Ya waktu itu ekonomi keluarga lagi kurang ya. Jadi dia ngalah kan, dia udah juga ada plan di dunia kayak gitu. Dia fokus ke sana sembari ngalah. Aku yang lanjut sekolah. Saya mau saat itu papasan. Tuh dari dulu tuh suka ngambil inilah dia tuh. Pengorbanannya ada, sama kita juga sangat amat jauh dari kulit. Benar-benar orangnya berbagi ke siapapun. Sekarang ya itu maksudnya itu kan buat gengsi apa ngaruh ya, soal apa dia mungkin berasa apa nggak jadi sekolah nggak ketemu teman-teman apa harus lebih cepat dewasa dia berarti kan kayak saat itu tuh ya, lebih ngehargain sekarang sih, jadi tahu sayang apa dia sama keluarganya. Pengorbanan dia tuh banyak. Itu yang aku ada di otak aku sekarang, yang belum kepikiran, yang nggak apa banyak. Iya, emang benar dia pekerja keras dia. Dia jalan begitu aja dia tanpa kita sendiri juga nggak tahu apa yang dia kerjain gitu selama ini. Dia punya job. Ya, alhamdulillah banyak temennya yang bagus lah yang dukung dia juga. Sampai dia bisa sampai. Ada kamera om Bisa sampai gitu. Ada bagusnya ya mungkin ya. Ada dia jadi cepet satu bisa dibilang. Sayangnya udah begitu kan. Nggak dapat dia nikmatin itu pencapaian dia. Sekarang tugas aku buat ngeharumin selalu sama lanjutin apa yang dia udah buat.